bersama untuk supaya lebih berkembang. Makanya ada simpan pinjam. Ada kemudian aturan di koperasi itu rapat tahunan anggota. Rapat tahunan anggota itu harus dilakukan oleh koperasi karena disitulah pertanggungjawaban koperasi. Jadi ngono sakjane koperasi ku kudune ngono iku. Ada rapat tahunan anggota. Wes. Nah, yang terjadi sekarang ini banyak koperasi yang tidak sesuai dengan mekanisme itu. Misalnya, modalnya hanya dimiliki oleh perorangan. Lek modalnya dimiliki oleh perorangan, itu kan berarti ya koperasi itu bukan milik, sesungguhnya bukan milik anggota, milik satu orang. Kemudian dia merekayasa untuk merekrut anggota gitu, yang dijadikan anggota koperasi itu. Tapi sesungguhnya mereka yang anggota ini tidak punya hak atau tidak punya kebersamaan untuk permodalan tadi. Nah, sehingga satu orang ini yang punya modal. Nah, begitu satu orang ini punya modal, maka inilah yang awal masalah. Jadi akhirnya koperasi bukan tujuan untuk bersama. Koperasi bukan tujuan untuk mereka memutar kebersamaan pengelolaan keuangan. Hanya miliknya satu orang yang kemudian memutar uangnya, dan uang ini yang akan diputar ini nanti yang akan berbunga-bunga, yang kemudian menjadikan koperasi ini ke kampung-kampung, ke masyarakat-masyarakat untuk meminjami uang, tentu dengan bunga tinggi, ya kan? Yang terjadi sekarang di bawah begitu. Jadi koperasi itu bukan kepemilikan modalnya oleh anggota, bukan, tapi oleh orang per orang. Jadi ini yang saya sebut beberapa waktu lalu koperasi tapi modusnya rentenir. Koperasi tapi modusnya bank jeguk, wis bank sing mindring itu rek, mindring. Nah, ini yang saya katakan. Yang begini-begini ini nanti akan kita audit. Kita akan cek semuanya. Saya sudah buat surat edaran untuk semua koperasi melakukan penundaan pembayaran atau penundaan penagihan. Pasti yang protes nanti ini, pasti yang protes itu yang karyawan. Karena karyawan koperasi ini itu dapat uangnya atas fee dari penarikan itu. Ya, pasti itu. Yang narik-narik, yang maksa-maksa itu, pasti itu. Nah, karena ini bukan milik bersama, harusnya yang minjem itu ada jadi anggota koperasi. Karena yang minjem ini tidak jadi anggota koperasi, karena ini direkayasa koperasinya miliknya sendiri, bukan permodalan bersama, maka ini menjadi problem di bawah. Yang saya katakan tadi, bunganya mahal dan ini menjadi rentenir. Nah, kalau ini nanti ketahuan menjadi rentenir, koperasinya bisa ditutup. Kita cek nanti dia melakukan rapat tahunan anggota apa tidak, dia mempertanggungjawabkan keuangannya bagaimana, bunganya bagaimana. Kalau dia memeras masyarakat, dia nyata-nyata menjadi bank yang meresahkan masyarakat, wah, bisa ditutup. Nah, karena itu saya minta, saiki koperasi ayo sadar kabeh. Sing duwe koperasi tak kandhani saiki. Kalian itu sudah banyak mendapatkan manfaat dari masyarakat. Sing duwe koperasi sing rekayasa iki lho, sing duwe koperasi tapi modus iki lho. Atau rentenir sing menggunakan kedok koperasi untuk penarikan atau peminjaman uang kepada masyarakat dan bunganya tinggi. Nah, wes ya. Ini semua nanti akan kita cek, kita audit semua. Nah, yang sekarang ini saya minta deh, saya minta begini, wes. Sekarang tunda dulu penarikan hutang piutang yang ada di masyarakat, yang kredit-kredit yang di masyarakat, hentikan dulu sebelum nanti kalian ketahuan semuanya. Sebelum nanti pemilik koperasi ini ketahuan apakah ini koperasi betul atau koperasi yang direkayasa menjadi rentenir, direkayasa menjadi bank detail. Nanti pasti ketahuan. Yang karyawan-karyawan kalian ini loh sudah, yang karyawan koperasi yang biasa narik nang mau iki sing meksa-meksa iki, kalian itu sudah biasanya itu sudah menghasilkan dari banyak uang dari mereka. Karena fee pengambilan uang, fee dari penarikan itu, ya kan kalian dapatkan. Ya kan? Dan itu sudah berapa tahun melakukan itu.
Untungnya wis akeh untungnya. Sekarang kasihanilah masyarakat ini yang hari ini tidak bisa muter uang. Wis itu ya soal koperasi. Terus ada lagi yang soal apa ini? Soal karantina. Ada yang bertanya soal karantina. Yang karantina begini konsepnya. Dulu kita melakukan perencanaan karantina terpadu. Rencananya di SUT, Sekolah Unggulan Terpadu, yang SMP Negeri 1, SMA Negeri 2, dan SMK Negeri 1 ya, jadi satu. Nah, konsep itu akhirnya kita kolaborasi sekarang. Konsepnya adalah karantina yang menggabungkan antara karantina terpadu dan karantina mandiri. Jadi istilahnya karantina yang kolaboratif lah. Ya, gabungan antara yang karantina mandiri dengan karantina terpadu. Karantina yang mandiri itu nanti begitu datang, baik pemudik maupun pendatang dari luar kota, dari daerah yang lain yang datang ke Kabupaten Lumajang, sekarang sedang dipersiapkan untuk kita lakukan screening. Sedang dipersiapkan ya. Kita kan harus berkoordinasi dengan teman-teman di kepolisian, TNI. Insya Allah nanti akan bantu semuanya. Di Sub juga akan ikut terlibat. Nah, begitu sudah siap semuanya screening, nanti yang datang akan kita beri surat keterangan untuk melakukan karantina mandiri sekaligus cek. Nanti akan ada cek kesehatan dalam screening untuk orang-orang yang datang ya. Nah, setelah kita berikan surat untuk mereka periksa, kemudian kita sarankan untuk isolasi mandiri dengan komitmen keluarganya atau yang bersangkutan harus punya tempat isolasi mandiri atau karantina mandiri. Nanti kita cek, ada Pak Camat yang akan ngecek, ada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, ada Kepala Desa, semuanya akan ngecek, Puskesmas juga akan ngecek. Nah, bila tidak mau menyediakan atau bila tidak bersedia menyediakan tempat isolasi mandiri, nah terpaksa kita tarik ke isolasi terpadu yang sudah kita siapkan. Sekarang pilihannya yang isolasi terpadu atau karantina terpadu, tempatnya di asrama atlet stadion dan pada diklat ya, sudah ada tempatnya. Nanti di karantina terpadu ini ada persediaan makanan yang kita siapkan, mereka bisa masak sendiri. Kalau itu mereka tidak menyediakan tempat dirinya untuk melakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri, atau keluarganya tidak menyediakan tempat isolasi mandiri yang khusus bagi mereka yang pendatang pemudik. Nah, saran saya yang pertama dilakukan isolasi mandiri, sediakan tempat untuk dirinya sendiri, keluarganya yang datang dari Jakarta, datang dari kota-kota yang lain yang di luar Lumajang untuk melakukan isolasi mandiri. Tetapi begitu ada gejala sakit, nah kita bawa ke rumah sakit untuk kita periksa tindak lanjutnya apakah teridentifikasi corona atau tidak. Nah, saya kira itu untuk soal karantina. Ada yang tanya untuk karantina itu beredar kabar di Bali itu kalau mau balik itu bayar 250.000. Benar apa tidak itu, Cak? Oh, udah bayar. Siapa sih ngomong bayar? Ada beredar kabar di Bali gitu. Iya, saya kira ini. Aduh, peredaran informasi ini luar biasa. Jadi gini, untuk karantina tidak ada bayar-bayar, tidak ada. Jadi yang kita sarankan itu adalah karantina mandiri. Nanti yang mau datang kita tanya sudah punya tempat karantina atau belum. Kalau belum, kita beri kesempatan untuk menyediakan secara mandiri karantina tempatnya sendiri. Nanti kita cek apakah kamar sendiri atau rumah sendiri. Kalau mereka yang datang adalah berkeluarga banyak, tentu harus satu rumah kosong untuk mereka melakukan karantina sendiri, tentu dengan kebutuhan makanan yang mereka siapkan sendiri. Nah, kalau pola ini atau mereka tidak ada jaminan untuk menyediakan tempat karantina mandiri, baik kamar secara sendiri maupun rumah secara sendiri, ya begitu. Nah, oke, baru akan kita lakukan karantina terpadu. Kita sudah siapkan tempatnya. Tidak ada bayar. Tapi kita siapkan tempat yang layak, ada kamar tidurnya,
nanti kita sediakan bahan makanan, ya harus masak. Ya, ada lagi nih yang bertanya. Ada banyak yang pertanyaan ini. Di tempatmu udah ada pertanyaan? Ada Apa? masalah masyarakat yang nggak mengikuti aturan masker, pakai masker. Ya, ini aku nggak pakai masker. Sajane aku mau dhewean loh, cedek-cedek kabeh. Udah apa-apa Cak, online Cak. Masker. Ada usulan aturannya dibuat seperti Iya, Pak. wajib pakai helm gitu. Oh iya. Kalau ada yang nggak pakai Masker. masker harus ditegur. Sepedanya diambil loh. Amuro to, anu rek, toto. Anu cek, berjaraknya agak jauh. Oke. Soal masker ya. Ini tadi sudah persiapan masker. Ini tadi sudah. Oke. Soal masker. Ya, kita ini sudah buat edaran untuk semuanya harus pakai masker. Sudah buat peraturan bupati, semuanya harus pakai masker. Kita akan lakukan langkah-langkah persuasif ya. Dalam waktu ini akan ada semacam apa ya? Sosialisasi dan sekaligus membagi masker. Tetapi begini, masker ini harusnya tidak menunggu ada razia, harusnya tidak menunggu ada apa ya, engkau diperiksa satu persatu, tidak harus begitu. Harusnya ini sudah menjadi kesadaran semuanya, terutama berkaitan dengan keselamatan kita bersama. Saya dapat laporan begini, masyarakat ini jare wis ono sing wis dikai masker, ada yang sudah diberi masker tapi nggak dipakai, ya kan? Ayo, ada yang sudah pakai masker, ada yang sudah diberi masker tapi nggak dipakai maskernya. Nah, ini yang sekali lagi harus berulang kali menyampaikan, ayolah, masker ini penting masker. Kenapa? Karena hari ini virus corona ini juga banyak yang kita tidak bisa identifikasi. Dari sekian kasus per kasus ada orang yang ya hari-harinya ya bekerja sebagaimana biasa, bekerja di tempat yang sebagaimana orang lain bekerja, tetapi tiba-tiba positif corona itu ada di Lumajang loh. Dia bekerja biasa swasta, melayani jasa pelayanan untuk masyarakat ya, kebutuhan masyarakat, minyak misalnya, macam-macam. Nah, itu kan ya kita tidak tahu di antara orang yang mungkin kita berhadapan, di antara orang yang mungkin kita bersentuhan, di antara orang yang mungkin kita berkomunikasi, bisa jadi di antara mereka semua ada yang positif corona, kita juga tidak tahu. Nah, karena itu ya wis Allah pakai masker. Sekarang menggunakan masker itu tidak susah. Ada banyak sekarang masker ini, ada yang ini standar. Ada yang sing kain macam-macam, saya juga dikasih beberapa contoh. Ada yang kain double telu, jerone warna pisan. Nah, sama ini juga double 3. Macam-macam, tapi prinsipnya begini. Yang perempuan misalnya, yang ibu-ibu, jilbab itu bisa dipakai masker. Yang bapak-bapak di rumah yang biasanya ke sawah itu kaos yang masih bersih, yang sudah dicuci, bisa dipakai masker. Sama dengan teman-teman yang bekerja di pabrik-pabrik kayu itu loh. Di pabrik kayu itu kan kalau di dalam kan pakai masker karena ada serbuk kayu. Nah, pakai masker kan. Tapi begitu metu gak pakai masker. Padahal punya masker, punya apa saja yang bisa digunakan oleh masker. Kalau memungkinkan bisa pakai standar. Tapi kalau yang tidak pakai standar, kalau tidak memiliki yang standar, ya sudah gunakan masker yang ada.
Saya kira itu nanti dalam beberapa hari ini akan ada petugas keliling ke tempat-tempat publik, tempat-tempat umum untuk melakukan sosialisasi penggunaan masker. Sekaligus nanti kita sampaikan akan ada langkah-langkah yang lebih preventif dari pemerintah untuk masyarakat Lumajang menggunakan masker semuanya. Saya iki ana ya. Aduh, sing takok Pak. Iki soal koperasi lagi tadi, koperasi. Mekar, BTPN, MBK, Bina Arta harus penundaan bukan stimulus. Jadi gini, yang berada di bawah naungan OJK, Otoritas Jasa Keuangan Perbankan, maupun lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan keuangan non perbankan, itu ada beberapa yang di bawah naungan OJK. Yang di bawah naungan OJK aturannya harus ikut OJK. Jadi ada penundaan bisa, tetapi harus mengajukan, sampaikan kepada perbankannya, sampaikan kepada bank yang punya kredit, yang masyarakat punya kredit ini, sampaikan saya ingin penundaan. Jadi mekanismenya nanti akan ada perpanjangan termin waktu. Jadi yang misalnya 2 tahun, misalnya kreditnya 2 tahun, kredit 2 tahun itu misalnya minta penundaan 6 bulan, ya nanti akan bertambah kreditnya ini, masa jangka waktunya 2 tahun 6 bulan. Jadi yang sekarang itu nanti diundur untuk tahun yang berikutnya, supaya termin waktunya pas nanti ketika sudah selesai corona ini, jangka waktunya sesuai dengan mekanisme perbankan. Tapi harus mengajukan, sampaikan, lapor ke bank, aku kate penundaan, minta waktu ini, minta mana brosurnya, mana formnya, mana prosedurnya, saya mau melakukan penundaan. Sampaikan ke banknya ya. Yang koperasi tadi sudah saya jelaskan di awal. Pokoknya sing koperasi sing modus-modus iki, sing modus mendring iki ya. Tak elingno ya. Penundaan ya. Oke, berikutnya, jadi kok tetap bayar Pak? Jari ini tonggo. Rek kon iki jarine tonggo ya. Enggak bayar. Enggak duwe utang ya. Sing takok masalahmu dhewe lho rek, apa rek jarine tonggo. Sing duwe sing duwe kredit nang bank yang tidak mampu bayar, yang karena kondisi corona ini, karena ekonominya lesu, karena tidak bisa jualan, yang tidak bisa muter uang, nang bank sampaikan, teko nang bank, minta ke bank, saya mau mengajukan penundaan kredit, nanti ada formnya ya. Ngono ya. Tapi lek kamu menenge nang omah, mari ngono ngersulo nang omah ya gak iso rek. Datang ke bank proaktif untuk melakukan penundaan ya. Terus apa mana iki? Ibadah di bulan puasa, tarawih. Nah, ibadah di bulan puasa nanti akan ada edaran dari MUI. Nah, kita juga sedang menunggu, sekarang sedang dibahas. Tapi Nahdlatul Ulama sudah memberikan maklumatnya, dan Muhammadiyah juga sudah memberikan maklumatnya. Prinsipnya baik NU maupun Muhammadiyah memberikan garis semacam diperbolehkan atau dianjurkan ya, tepatnya begini, dianjurkan untuk masyarakat melaksanakan buka puasa bersama keluarga di rumah, tidak menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama. Nah, kemudian sholat tarawih dianjurkan di rumah. Bahkan ada yang sudah menganjurkan sholat Idul Fitri nanti ditiadakan. Nah, tapi saya masih menunggu dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Lumajang maklumatnya untuk nanti kita sampaikan kepada masyarakat. Saya kira itu untuk misalkan mudik ke Madura terus balik ke Lumajang lagi, wis kok saruno-runo pererek kon iki rek. Wis yo. Sing katene Madura wis gak usah rek, wis nang Lumajang wis sudah. Kan saiki wis iso telepon, cukup komunikasi, ada video call, sing video call tapi ya tuku paketan dhisik ya. Cak kriteria mudik semisal pulang setiap minggu kerja di Pasuruan, tiap Jumat sore pulang, itu apa masuk kategori mudik ya? Ya nanti disampaikan kepada petugasnya. Karena nanti pasti akan
kita cek kesehatannya, kita lakukan screening apakah termasuk orang yang punya problem medis atau tidak, atau punya persoalan kesehatan atau tidak. Tidak apa-apa ya, yang sing sopir bis ya tetap loh rek, sing sopir travel ya tetap jalan, sing biasanya apa ngangkut klopo misalnya, oke, itu tetap jalan. Yang kita khawatirkan ini yang dari kota-kota besar. Sekarang Surabaya saja sudah semakin bertambah yang positif corona, apalagi Jakarta. Jakarta sebentar lagi sudah PSBB, pembatasan berskala besar. Kemudian yang Surabaya, Gresik dan Sidoarjo juga dalam waktu dekat tahapannya juga akan ada PSBB. Ada yang banyak Lumajang, ada kemungkinan PSBB. Lumajang tidak. Lumajang masih gini lah. Lumajang ini masih dalam kontrol, kita melakukan penanganan bersama ya. Yang penting kita menjaga terhadap kedatangan orang-orang dari daerah yang sekarang tren kenaikan coronanya positifnya banyak. Kita menjaga dulu, kita lakukan misalnya wong sing teko Jakarta, nah begitu datang ke Lumajang, kita akan screening. Sekali lagi mohon maaf, kita akan lakukan screening lebih ketat untuk supaya orang yang datang dari kota-kota besar ini betul-betul steril dari problem corona. Karena itu saya menyarankan, sing teko sing nang Jakarta, sing nang Surabaya yang sekarang menjadi penanganan lebih khusus soal corona ini, sebaiknya ndak mudik dulu rek. Wis. Yo, ojo mudik dhisik wis. Iki cek mari iki urusan nang Surabaya, nang Lumajang iki. Cek selesai dulu urusan yang di Lumajang ini biar tuntas, kita selesaikan bersama-sama, kita tuntaskan persoalan yang ada di Lumajang. Nanti begitu sudah selesai semua soal corona ini, oke, monggo silaturahim dengan keluarga, dengan saudara, dengan orang tua. Nah sekarang ayo kita sayangi bersama. Bagaimana cara menyayanginya? Yang ada di luar kota sudah ditunda dulu mudiknya. Ditunda saja. Jadi tidak harus maksa-maksa, tidak. Ada waktu, insya Allah nanti bisa silaturahim yang lebih banyak lagi. Terus jadi BRI bisa penundaan pembayaran tapi tiap bulan tetap bayar bunganya aja, harus mengajukan dulu. Gini, iya rek, yo kudu mengajukan loh. Ya apa sih kali ini kok mau langsung? Soalnya begini loh, ini kan urusannya dengan administrasi perbankan. Ndak moro-moro mari awakmu kreditmu moro-moro gak ditarik, ndak ya harus mengajukan, harus mengajukan tanda tangan, mengajukan permohonan penundaan, gitu kan? Nanti dicek penundaannya bagaimana, langkahnya bagaimana, itu nanti ada aturannya di BRI. Gak moro-moro BRI gak nagih, ndak. Ini yang harus dipahami, karena ya teman-teman yang kredit di bank dulu itu kan juga tanda tangan di bank. Dulu kan waktu perjanjian melakukan perjanjian kredit itu kan juga tanda tangan berapa bayar per bulannya, berapa bunganya, kan begitu. Nah ini diperbarui. Nah bagaimana cara memperbarui? Ya kamu kudu teko nang bank, mari ngono tanda tangan, memperbarui, mengajukan, ngono lho rek. Wes yo, soal itu ya. Kemudian para pemudik tetap ada Bapak, Bali, Jakarta, Surabaya, bahkan Malaysia. Iya, wes ngene. Saran saya ojo mudik. Saran saya jangan mudik. Tapi ada masyarakat yang karena kondisinya mungkin di Bali, di Surabaya tidak mendapatkan income, jadi ya tidak bisa hidup lah, kira-kira begitu. Dan keluarganya di sini, dengan terpaksa harus pulang, iya. Tapi harus melakukan proses tahapan yang sebagaimana aturan penanganan corona ya. Penanganan corona itu misalnya harus ada karantina, nanti kita cek kesehatannya, nanti kita screening dia dari daerah mana, gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan ada banyak masyarakat yang datang ke Lumajang dengan kondisi macam-macam. Tapi saran saya kalau sekiranya cukup untuk hidup di kota di mana sekarang tinggal, sebaiknya tidak mudik dulu. Setiap
Iya ya, nanti mulai kapannya kita untuk yang screening di perbatasan, mulai kapannya nanti kita jelaskan lebih lanjut. Sekarang masih persiapan, pasukan yang dibutuhkan berapa, perbatasannya kan tidak hanya satu kan, tidak hanya di Ranuyoso saja. Nanti perbatasannya di Ranuyoso, ada di Ranupane, kemudian di Jatiroto, di Yosowilangun, ada di beberapa perbatasan kecil-kecil ya, di Gujalit misalnya dengan Probolinggo. Nah itu dipersiapkan semuanya. Nanti waktunya akan kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian kebanyakan orang multitafsir soal cicilan angsuran, disuruh ke kantor bank tetapi tidak datang. Tuh, lek kamu gak teko nang perbankan ya opo rek? Nah, terus masa bank juga kan moro-moro gak nagih lah, sementara kamu yang dulu waktu ambil kredit itu awakmu tanda tangan nang bank yo ya tidak mungkin perbankan begitu kan, mekanismenya juga harus diatur oleh perjanjian. Begitu meminta penundaan kan meminta perubahan perjanjian yang dulu awalnya bunganya sekian, kredit per bulannya sekian, bayarnya sekian. Nah itu diperbarui, perjanjiannya diperbarui oleh OJK, diperkenankan dengan mekanisme restrukturisasi kredit namanya. Nah itu yang kemudian nanti dilakukan di perbankan. Ya tetap, tapi sampaikan, mengajukan penundaan, sampaikan kepada banknya ya. Kemudian wah kayak sing tak korek. Iki kait kate diwaca munggah maneh kon iki. Saya tak larek. Mohon Bapak perbatasan lebih diperketat. Ya, sebentar lagi kita akan lakukan langkah-langkah screening di perbatasan. Malaysia hadir. Oke, salam untuk teman-teman yang ada di Malaysia semuanya ya, yang masyarakat Lumajang yang ada di Malaysia. Jaga keluarga yang dari Lumajang yang ada di sana, saling membantu. Karena di sana juga sudah lockdown, PKP namanya, dan mereka juga ada yang kekurangan. Saya kira bisa saling membantu ya untuk masyarakat Lumajang yang ada di Malaysia. Kemudian untuk yang sudah mendapat PKH dan BPNT tapi masih dapat BLT dari dana desa, bagaimana cara mengatasinya? Begini, yang mendapatkan BLT dari dana desa tidak boleh PKH dan tidak boleh orang yang mendapatkan bantuan non tunai, tidak boleh. Jadi nanti akan ada tambahan bantuan dari pemerintah pusat yang disampaikan oleh Pak Presiden 600.000 per bulan itu, dan itu semua nanti akan dilakukan pendataan Pak Teguh, pendataan terbaru. Dan yang harus disampaikan ke masyarakat, data itu tidak boleh double. Artinya yang PKH itu tidak boleh orang yang sama yang nanti mendapatkan bantuan berulang-ulang. Nanti akan kami cek semuanya. Atau kalau masyarakat menemukan ada yang dapat PKH tapi ada yang dapat PLT desa, laporkan. Itu kepala desanya nanti bisa kita urus itu, yang atau yang mendata nanti bisa kita urus. Bisa kita proses dia melakukan pelanggaran terhadap langkah-langkah itu. Jadi yang berkaitan dengan tambahan untuk dana bantuan dari pemerintah pusat, sampai sekarang masih dalam proses tahapan untuk melakukan pendataan, dan pendataan ini juga sedang berlangsung. Nanti mekanismenya juga kita atur. Saat ini masih belum cair, belum turun. Karena tadi ada yang tanya ke saya pakai WA, ini kok sudah ada bantuan PKH, kok double sudah PKH sudah dapat, sekarang dapat bantuan lagi. Bukan begitu. Jadi yang PKH ini yang cair itu yang PKH iya, memang sudah cair dari pemerintah pusat. Ada yang bertanya persoalan tentang data PKH iya, itu jadi masalah. Saya juga mempermasalahkan tentang data itu. Harusnya datanya lebih valid, harusnya pendataannya juga bisa lebih tepat sasaran harusnya. Makanya pemerintah daerah ini buat tulisan rumah yang mendapatkan PKH itu tulisannya bantuan warga miskin yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tulisannya besar, warga miskin gitu.
keluarga miskin, bukan warga, keluarga miskin, dan itu menjadi identifikasi. Biasanya nanti ketahuan yang rumahnya bagus tapi dapat PKH, ya kita tulis di keluarga miskin. Harapannya sih mereka mengundurkan diri, harapan kita pemerintah. Tapi ya si ono ae wis dikai tulisan keluarga miskin, omahe api enggak mengundurkan diri. Ya apa? Ya harusnya mengundurkan diri. Sebentar, ini ada lagi, Pak, angsuran ke bank seharusnya di surat tidak hanya berlaku pada UMKM saja. Bagaimana dengan nasib pedagang, petani dan lain-lain? Loh iya, sama yang pedagang sama, petani dan lain-lain sama. Ini loh rek, wes, yang merasa punya persoalan dengan kredit dan mengharapkan restrukturisasi kredit, segera ke bank masing-masing, bank mana saja, yang bank umum loh ya, tutup bank ceguk loh ya, tutup bank sing detail gimana loh ya, bank yang sesungguhnya datang, saya mau melakukan penundaan. Sing penting teko lho rek, awakmu nang kene tok nulis nang Facebook tok, mari ngono gak teko nang bank ya padha ae. Sing bener iku awakmu teko nang bank mengajukan restrukturisasi kredit perbankan, sampaikan kepada banknya. Nah, itu ada mekanismenya ya. Tulisan PKH tidak kayak diwaca wis munggah maneh rek. Kartu prakerja mohon dijelaskan. Oke, nanti akan ada penjelasan terkait dengan kartu prakerja. Tapi sekarang ada mekanisme online itu. Pendaftaran untuk prakerja ya. Ada. Nanti akan jadi terima kasih sarannya, nanti kita sampaikan ke masyarakat terkait dengan mekanisme ini. Kemudian direk, sing takok-takok direk. Wah, Komandan Arsal ikut melihat ini. Wah, terima kasih Komandan, salam hormat untuk keluarga. Salam untuk Cimot ya. Dan Arsal, salam untuk Cimot itu. Jangan dibanting-banting gitulah tuh, gitu. Masa punya anak dibanting-banting begitu. Mau diajari smackdown. Oke. Ada yang dapat PKH tapi gak ada tulisan miskin. Oke, nanti terima kasih sarannya. Segera kami konfirmasikan kepada Dinas Sosial untuk segera menulisi rumah-rumah yang dapat PKH tapi tidak ditulisi keluarga miskin. Pak Bupati, saya driver taksi di Surabaya, karena dampak corona saya diliburkan. Tuh, kayak itu bocor ya. Diliburkan perusahaan sudah 1 bulan, mohon bantuannya atau saya larek kon iki. Mana tadi? Seperti taksi yang ada di Surabaya. Ya. Kalau sudah sekian waktu di Surabaya, saya nggak tahu ya apakah sudah ber-KTP Surabaya atau masih KTP Lumajang. Kalau sudah berdomisili di Surabaya dan tinggal di Surabaya, jadi sopir taksi, apalagi sudah berkeluarga di sana, sudah KTP sana, tentu nanti urusannya dengan Ibu Wali Kota Surabaya. Insya Allah ada program sama di semua pemerintah daerah, programnya sama. Tentang peliburan sekolah, apa diperpanjang lagi Pak? Ya, sudah diperpanjang, sudah banyak informasi, sudah banyak penyampaian surat edaran soal sekolah libur. Insya Allah nanti sampai hari raya, sampai setelah hari raya juga libur. Berarti tidak ada masuk sama sekali nih ya, selama. Iya, ada. Sekolah tidak masuk sama sekali ya. Dan perlu saya sampaikan untuk tambahan informasi untuk karantina mandiri yang ada di desa-desa, itu sudah disiapkan tempat, antara lain sekolah-sekolah yang regrouping. Sekolah-sekolah yang regrouping itu sekolah yang tidak digunakan lagi atau sekolah yang kosong yang ada di desa-desa, bisa digunakan sebagai tempat isolasi mandiri, nanti akan disiapkan oleh masing-masing desa. Arif Andreas, mohon komen saya dibaca Bapak Bupati yang
Bapak Bupatiku yang tercinta. Iya, ini yang komentar ini di saya saja itu sudah 752. Jadi mau baca satu itu sudah berpindah lagi. Terima kasih, salam untuk keluarga ya. Saya gak punya rumah, masih ngontrak, tapi mana tadi? Untuk masalah PKH tolong dijelaskan mekanisme pergantian penerima PKH dari yang tidak layak menerima kepada yang layak menerima. Oke. Prinsipnya begini, PKH ini data langsung dari pemerintah pusat. Bagaimana mekanisme bisa beralih? Salah satunya adalah mengundurkan diri. Siapa yang mengundurkan diri? Yang harusnya yang sudah merasa mampu bisa mengundurkan diri. Yang sudah mampu ini ya harapannya mengundurkan diri lah. Makanya ketika tulisan keluarga miskin itu supaya mengundurkan diri. Lek gak mengundurkan diri pancene kenemenan kon iki. Wes, mengundurkan diri dengan harapan begitu mengundurkan diri maka bisa diganti oleh yang layak untuk mendapatkan PKH. Nanti ada pendamping PKH yang akan mendampingi untuk perpindahan dari orang siapa kepada orang yang lebih layak. Kemudian bedanya karantina dengan isolasi apa? Ya apa yang jelasnya ya? Sakjane ya padha ae karantina ambek isolasi padha ae. Lek isolasi ambek isolasi lah baru itu beda ya. Lek karantina sama isolasi sama. Tapi lek isolasi karo solasi, nah itu beda. Ngerti isolasi kan? Arek kita kok terus terima kasih Pak, setelah 20 tahun melanglang buana akhirnya saya punya KTP Lumajang. Waduh, 20 tahun kan jadi KTP. Ya Allah. Ya, ini dulu memang ada problem dengan blanko KTP atau kartune KTP loh, itu kan harus langsung ngambil dari Kementerian Dalam Negeri di Jakarta sana. Nah, dulu punya problem karena kita antara yang mengurus KTP dengan persediaan blankonya itu tidak mencukupi, sehingga banyak orang yang dulu ngurus KTP tapi tidak jadi-jadi. Nah, sekarang alhamdulillah insya Allah sudah tersedia. Sekarang cepat kok, yang ngurus KTP sekarang sudah bisa langsung jadi. Minta tolong untuk sopir panggilan, perhatiannya Pak, karena sudah tidak ada pemasukan. Iya. Sopir panggilan ini apa maksudnya? Charter ya. Diminta tetangganya gitu ya biasanya. Charter ya, diminta tetangganya. Ya. Beginilah. Sekarang ini kan semua sedang prihatin ya. Semua sedang prihatin. Karena semua yang berkenaan dengan penghasilan pasti turun semuanya. Nah, yang utama itu sekarang adalah ketahanan permakanan atau ketahanan hidup masing-masing. Selama masih bisa dalam tahap ketahanan kebutuhan makanan ini survive atau ada, ya sekarang itu kondisinya. Nah, tetapi bagi yang tadi beli beras saja sudah tidak ada, hasilnya juga tidak bisa muter. Nah, oke, nanti kita bantu. Prinsipnya itu. Nah, saya sekali lagi teman-teman yang ingin menjadi bagian dari kebersamaan ini, ayo bareng-bareng pemerintah deh. Jadi ngene lho rek. Iki kan ada program Rambut Tonggo bareng-bareng. Yang merasa bahwa masyarakat punya komunitas, punya lingkungan yang terdampak secara ekonomi, sampaikan kepada kami. Lek ngomong tok nang Facebook ya, kita tidak tahu mana yang harus kita tuntaskan. Persoalan ada evaluasi yang sekarang ini tidak sampai, iya, kami menyadari. Tetapi kami harus juga berbuat. Tidak boleh kami menunggu. Nah, sambil ini jalan, kita berikan kepada yang terkena dampak, sambil kita juga melakukan evaluasi. Sekiranya ada data, ada teman-teman kalian yang terdampak secara ekonomi, gak iso tuku beras, kita bantu. Tapi ayo lapor kepada pemerintah, ada di posko ya.
Posko Gor Wirabakti ada, atau di kantor-kantor kecamatan. Nanti kita verifikasi. Karena begini, supaya apa? Supaya tidak double-double. Biasanya ono wong sing entuk mari ngono lapor maneh, cek entuk maneh. Nah, supaya tidak ada double-double itu nanti kita cek di kecamatan. Ini sudah dapat apa belum? Kalau sudah ya sudah, ganti kepada yang lain. Nah, kemarin misalnya ada laporan dari tukang sopir angkutan. Nah, padahal sopir angkutan sudah didata oleh Dishub. Wis didata sopir angkutan iki pira kabeh, mulai lin, bison, macam-macam sing antar kecamatan semua sudah didata. Nah, tapi ada sopir-sopir yang belum terdata. Begitu saya tanya, begitu saya cek, loh kenapa nggak terdata? Loh iki sopire iki, loh iki kan wis ono sopire. Oh, ternyata satu lin itu tidak satu sopir. Satu lin kadang bisa 2 sampai 3 sopir. Nah, oke, kita akomodir, tapi ojo sopir sing wingi wis entuk mari ngono entuk maneh, jangan. Nah, tapi semua itu kan sambil jalan, sambil evaluasi, sambil kita melakukan perbaikan langkah. Ini sambil jalan terus. Supaya saling bisa sinergi, kami dibantu dengan pendataan itu. Oke. Masyarakat yang di zona merah sholat Jumat kan ditiadakan, tapi mereka yang sholat Jumat di daerah yang masih ada sholat Jumat, saran saja Pak agar ada petugas kesehatan di depan. Saran saya begini wes, kalau menugaskan semua tim kesehatan di masjid-masjid ini tentu akan lebih ribet. Itu belum tentu nanti bagaimana orang yang datang terlambat ngeceki kesehatannya ya apa, teknisnya bagaimana. Wes yang bener begini, kita menyarankan untuk supaya hati-hati semuanya sesuai dengan maklumat MUI Majelis Ulama Indonesia, Jumatan sementara untuk tidak diselenggarakan, diganti dengan sholat duhur. Apakah boleh? Boleh. Menurut siapa? Menurut Majelis Ulama Indonesia. Bagi pemerintah bagaimana? Ya kita ikut Majelis Ulama Indonesia. Lah ada pendapat pribadi-pribadi, iya wes, yo jenenge wong yo, dia pendapat dewe-dewe. Tapi pemerintah akan memilih pendapat yang menurut kami ini langkah yang benar dalam melakukan pencegahan. Lek wis kena corona itu tidak pandang bulu. Siapa saja bisa terjangkit. Temenan ini, betul saya sampaikan. Saya kemarin dapat kabar itu di media banyak. Ada satu masjid yang setelah melaksanakan sholat Jumat, ternyata orang PDP yang sudah dinyatakan positif corona. Dia melu Jumatan keliling-keliling. ODP yang sudah dinyatakan positif corona. Iki melu jamaah. Akhirnya apa? Ya ada 10 yang ketika di rapid test di masjid itu positif. Masa iya ngenteni ngene mari ngono enggak melaksanakan atau menunda sholat jamaah di masjid. Masa harus nunggu positif dulu sih? Bagi pemerintah tidak begitu. Bagi pemerintah melakukan pencegahan. Kewajiban pemerintah ini memberikan jaminan kepada masyarakat mana yang lebih baik untuk dilakukan masyarakat. Soal ana wong sing ngeyel, ana wong sing duwe pendapat dewe-dewe ya apa maneh wong pendapatnya dewe-dewe, ngeyel dewe-dewe. Engko lek sing ngeyel lagi kena virus corona ya tak tambani ya apa maneh? Ya tak karantina kate apa? Ya diperiksa. Engko lek meninggal, ya meninggal dengan cara virus corona. Gak oleh wong nyelawat. Gak oleh wong melu nguburno. Lek wong nyelawat oleh, gak oleh melu wong nguburno. Ya dikuburno sesuai dengan mekanisme corona. Ya siapa maneh? Ya itu yang harus kita lakukan. Pak, saya punya Epi Mencari. Punya putra 2, satunya sekolah, satunya kuliah, Pak. Bayar penuh, gak ada bantuan. Sekolah nang ndi rek? Ndi ki mau? Iki apa sih rek? Yang ke bawah ini, yang ke atas ini. Oke, sholat Pak, kalau sholat Id cuma sebentar Pak, kalau tarawih memang lama. Enggak, ini bukan soal sebentar lama, ini soal kumpul lebih uang ini loh rek, kan iki. Iya, bukan soal sebentar atau lama. Sholat itu ya sholatnya sebentar lah, khutbah. Masuk kate kan khutbah. Wih, apa kan iki?
Salat tarawih lama, ya salat tarawih lama. Ya semakan wis sudahlah, ayo ngikuti mana yang terbaik untuk kita semua lakukan. Sing bener itu sudah, ini himbauan semuanya. Majelis Ulama Indonesia juga sudah menghimbau untuk disarankan salat tarawih di rumah. Salat Jumat diganti dengan salat duhur. Majelis Ulama ini ngajine wis pepek rek. Ngajine ki wis tutup, wis pepek kabeh kitab-kitab wis dibuka kabeh. Lah sing ngotot-ngotot itu biasanya sing buka kitab siji mek loro ngono lho rek biasa rek. Jadi ya tak kandhani. Saya ini di pesantren dulu, belajar fikih, belajar usulul fiqh. Usulul fiqh itu cara-cara berhujjah dalam hukum. Misalnya begini, malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Contoh wudu. Apakah wudu itu wajib? Tidak wajib. Orang mau berangkat ke kantor, mau berangkat kerja, wudu boleh. Sunnah boleh. Yes wudu lah boleh. Wudu itu baik. Mau berkegiatan apa wudu dulu atau sepulang dari kerja wudu dulu boleh. Tapi begitu wudu ini mau sholat, maka wudu ini menjadi wajib. Padahal wudu ini asal hukumnya bukan wajib, tapi menjadi wajib wudu ini karena mau digunakan atau harus melaksanakan sholat. Apakah setiap sholat itu harus berwudu? Tidak. Misalnya gini, awakmu sholat duhur belum punya wudu, akhirnya wudu dhisik. Selama masih punya wudu, sholat duhur wudunya terjaga, mari ngono waktu asar. Apakah waktu sholat asar iki harus wudu? Enggak, karena kamu sudah punya wudu. Paham ya rek? Tak kandhani iki rek. Aku iki anu maneh rek, ngiling-ngiling usul fikih maneh wis. Iki contohnya itu salah satu. Nah, termasuk soal pencegahan corona ini. Bagi kita pemerintah ini berkewajiban untuk membuat keputusan supaya mencegah masyarakat Lumajang ini terkena virus corona. Bagi pemerintah wajib melakukan langkah itu. Karena pemerintah melakukan langkah-langkah ini berdasarkan kewajiban pemerintah untuk memberikan rasa aman, rasa jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ya harus kita lakukan. Sarannya apa? Kita ikuti Majelis Ulama Indonesia yang sudah menyampaikan banyak hal itu tadi. Oke, sholat Jumat, taraweh, sholat Id di masjid gimana itu Pak, kecuali zona merah? Ya, salah satunya itu beberapa langkahnya. Nah, termasuk di Lumajang juga bisa jadi itu akan menjadi dasar. Tetapi sekarang ini di Lumajang juga sudah banyak yang zona merah dan potensi merah. Kota ini sudah potensi merah. Kenapa potensi merah? Karena ada satu pasien yang dulu PDP kemudian meninggal, dan yang satu rombongan dalam satu PDP ini, karena PDP ini dulu habis umroh, itu juga positif corona. Jadi kita tidak bisa memastikan hasil positif corona tanpa swab laboratorium, tetapi karena yang rombongan yang PDP sebelumnya ini positif corona, maka kita menganggapnya yang meninggal itu juga potensinya positif. Nah, itu yang namanya kita sebut tadi potensi merah. Jadi salah satunya itulah. Tapi bagi kami pemerintah mencegah yang terbaik. Bagaimana nasib pedagang yang jualan ke sekolah semenjak sekolah libur? Wes, sing pedagang-pedagang sekolah kelompokno, kumpulkan teman-temannya yang pedagang sekolah di sini, mana saja datanya. Oke, sampaikan kepada saya atau lewat kecamatan, sampaikan kepada kecamatan. Ini datanya yang anak-anak atau orang-orang yang ada di jualan sekolah-sekolah ya, atau yang sebelumnya jualan di sekolah. Nah, sekarang kan tidak jualan lagi itu. Nah, sampaikan, nanti akan ada bantuan dalam bentuk pemberian beras tadi. Kemudian di mana soal bantuan BLT selama 3 bulan 600.000? Ya belum, ini masih terus melakukan langkah-langkah penyiapan. Mulai kita secara teknis masih rapat terus ya dengan Menteri Sosial. Kemarin juga rapat video conference dengan Menteri Sosial, dengan Ibu Gubernur, terus rapat. Sabar ini dilakukan langkah-langkah baik pendataan. Yang penting begini,
BLT tambahan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat ini di luar PKH dan BPNT, bantuan non tunai ya. Ya, di luar itu semua. Jadi yang PKH tidak akan dapat ini. Nanti yang dapat BLT tambahan ini yang di luar itu semuanya. Oke. SPP sekolah swasta Pak diperhatikan bayar penuh. Kalau SPP kan sudah dibantu oleh pemerintah. Kita kan memberikan SPP loh ya, SPP kepada semua sekolah, mulai dari SD, MI, MTS, SMP, Madrasah Aliyah. Yang SMA sudah diberi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. SPP-nya loh ya, bukan tambahan-tambahan yang lain, SPP-nya. Yang MI juga sudah kita beri melalui Bosda. Bosda pemerintah Kabupaten Lumajang itu kepada MI itu sudah kita beri SPP-nya ya. Kalau tambahan-tambahan saya kira yang misalnya di beberapa sekolah swasta yang hari ini tidak ada kegiatan sekolah, kan tidak ada makan. Ada sekolah yang full day misalnya, yang dapat makan kan sudah tidak dapat makan itu. Nah tentu ya tidak bayar, tidak dapat makan. Saya nggak tahu ini yang mana, yang sekolah swasta yang mana ini. Saya kira dikomunikasikan lah kepada sekolah masing-masing. Minum dulu ya. Oke. Yang punya anak masih sufor, gimana nasibnya, sedangkan penghasilan misua rek, mbok ngerti ke sing bener apa rek? Yang punya anak masih sufor, gimana nasibnya? Susu formula ya. Oh, susu formula tuh. Nanti mau, tuh wis nangis sore. Si sufor, misua, buat nulis suami ngono apa sih kon iki? Ya. Ya. Gini, bantuan kita nanti bantuan beras ya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu yang utama. Saya kira harusnya pakai ASI yang terbaik ya. Bantuan janda, lapor ya rekon iki. Janda, nah kalau janda yang umur 60, 70 ya kita bantu. Lek janda umur 20, umur 35 ya silakan Ngeramutang. ya silakan diramut dengan baik dan bijaksana. Ya, macam-macam rek ngene rek. Minum jangan loh. Iki tangan kanan rek. Iki kan tangan kanan iki. Terbalik Pak. Memang terbalik. Oh, ya karena kamera ini kamera terbalik, jadinya iki tangan kiri ya. Ini tangan kanan, saya tangan kanan ini. Ini kiri. Nah, pakai jam di kiri. Iki kanan rek. Wah, kon iki rek desa kon iki rek. Iki kamera kualik lho kon iki. Cak, ada pertanyaan Pak Camat. Pertanyaan apa lagi? Pak Camat juga harus aktif, tidak hanya Pak Bupatinya itu ini juga. Oh ya. Ya, ini saran yang baik, Pak Camat harus aktif. Ya, nanti akan saya kumpulkan lagi Pak Camat. Terima kasih saran yang baik bagi masyarakat. Apakah pulang dari luar negeri Hongkong rek sing nang luar negeri ojo mulih dhisik apa srek kon iki rek. Sing teko Hongkong wis nang Hongkong dhisik kan ora. Wong sing nang Lumajang kepengin nang Hongkong ngene iki. Anu ya, saran saya yang di luar kota, di luar negeri jangan pulang dulu deh. Ya, untuk kebaikan bersama ya. Pekerja seni bagaimana? Oke, gini aja. Yang pekerja seni nanti saya pingin kumpul aja ya. Tapi kalau soal hari ini semuanya sedang prihatin, iya. Tapi saiki wis ndak ono order rek. Sing urgent kan order, sing biasanya nyanyi ya ndak ono. Ya ndak ono kabeh saiki. Nah, nanti kalau mereka kumpul ada bantuan ya beras, nah bisa kita alokasikan untuk itu. Untuk sekedar tambahan kebutuhan untuk daya tahan makanan yang ada di masing-masing masyarakat. Kalau semua komunitas sekarang lagi
banyak job yang berkurang, iya semuanya, tidak hanya soal seni, semuanya yang berdagang tadi saya sampaikan juga semuanya. Wes. Pak, saya dari Jakarta, siap tes pas pulang. Sudahlah, yang dari Jakarta jangan pulang nang Lumajang apa sererek kon iki rek. Yo sing nang Jakarta iki lho marine wis kan sudah lockdown Jakarta, sudah PSBB. Sudah dilakukan pembatasan berskala besar di sana. Ya, saran saya jangan pulang deh. Nah, kalau terpaksa pulang, kalian harus punya tempat isolasi mandiri, harus betul-betul terjaga. Tidak hanya problem di kalian yang mudik, masyarakat sekitarnya kasihan. Betul. Sakno tonggo-tonggo ini sampean sing mulai loh. Tak kandani ya, satu positif yang ada di Lumajang ini karena dia sebelumnya kerja di Jakarta. Tak kandani, yo. Kasihan masyarakat sekitarnya. Sebaiknya tidak pulang. Grabcar butuh bantuan juga, Pak. Di Lumajang ada Grabcar ya? Ada. Ada Grabcar ya? Ojek. Oh iya, ya. Kalau persoalan cicilan saya kira bisa melalui mekanisme perbankan. Sudah saya jelaskan di awal ya. Kemudian Cak, kapan virus corona selesai? Aku kepingin kesuk selesai rek kon iki takoki. Ya, ya Allah. Virus corona ini sampai sekarang tidak selesai. Ada yang menyatakan puncaknya di Juli. Ada yang menyatakan nanti di Lebaran. Tapi saya kok belum melihat ada tanda-tanda ada penurunan orang-orang yang terjangkit positif. Belum. Sampai sekarang masih terus naik. Bahkan Lumajang punya potensi lagi terus bertambah. Kalau prediksi penganggaran secara nasional sih sampai akhir tahun ya. Memang ini berat. Semuanya terdampak. Tidak hanya Indonesia, semua negara di dunia ini juga terdampak. Pak Presiden juga sudah berulang kali menyampaikan tentang kebijakan-kebijakan untuk menangani corona ini. Jangankan Pak Presiden, Donald Trump, Presiden Amerika ya ngomong soal corona. Pekerja seni Pak, pemasukan 0%, iya sama. Nanti di daftar aja ya. Nanti di daftar ke atau komunitas-komunitasnya deh, ketemu dengan teman-teman BPBD, Pak Teguh ya. Siap. Nanti di GOR boleh menyampaikan. Masker nanti akan dibagi. Bagi pemudik apa harus bawa surat keterangan sehat. Jadi sekali lagi saya sampaikan, yang pemudik nanti akan ada screening di perbatasan. Kemudian kita beri surat keterangan untuk melakukan tes kesehatan yang lebih lebih menyeluruh di puskesmas. Tetapi nanti di screening itu akan ada melakukan tes kesehatan yang secara umum, suhu, batuk. Kalau ada indikasi sakit, kalau ada indikasi gejala yang mengarah kepada corona, nah kita akan rujuk ke rumah sakit. Tapi bahwa saran saya ojo mudik. Kalau sekiranya cukup berkebutuhan hidup di daerah, di kota asal atau di kota sekarang tinggal, wis ojo mudik dhisik. Jangan mikir dirinya sendiri, mikir masyarakat sekitar, mikir tetangga, gitu ya. Kenapa ya orang gila gak pakai masker dan hidup bebas kok gak kena corona? Oh, kon iki tak pakai macam-macam ae. Ya. Ya apa ya? Sire aku jawab bingung iki rek. Kon iki tak kok wong gendeng bareng. Wis takok liyane rek. Ini banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab satu persatu karena yang tanya ini juga berterusan.
Mana lagi yang tal. Assalamualaikum Pak, Bali hadir ya. Salam untuk teman-teman di Bali. Di Bali ngenes Pak, udah nggak ada kerjaan ya. Wis, yang penting sekarang bisa bertahan untuk hidup, bisa beli makan, ya makan sekedarnya yang ada saja ya. Sama semua sekarang kondisinya begini. Cak, untuk desa ini kan Ada yang tadi, ada katanya nggak ada suaranya. kecil, suaranya kecil. Kecil ya suaranya ya. Oh, kurang dekat ya. Ya. Wih, mestinya ono apa? Ono mikrofonnya. Cak, untuk desa ini apa, kan ada yang sudah ada penganggaran beli masker, ada juga beli beras, ada juga BLT. Apa yang bisa dilakukan oleh kepala desa untuk dana desa ini untuk penanganan corona ini, Cak? Karena berbeda-beda ini penangkapan apa dari para kepala desa ini. Ya, ini masih dibahas tentang anggaran desa ya. Kan semua nanti dibahas mulai BLT desa, kemudian penanganan dampak ekonominya, kemudian padat karya, kemudian tadi usulan kita pengadaan untuk sembako. Nah, ini sedang dibahas, nanti akan kita sampaikan lanjutannya. Jadi semua sekarang dalam proses pembahasan yang kita sampaikan sekarang ini atau yang kita bahas sekarang ini mulai dari APBD ini sekarang kita bahas terus, nanti kita konsultasikan kepada provinsi, kemudian yang APBD provinsi juga sama sedang dibahas, sama dalam proses mekanisme pembahasannya. Nah, APBN juga sedang dibahas ya. Jadi semua sekarang sedang pembahasan, nanti akan ada tahapan-tahapannya, semuanya dalam proses untuk menyelesaikan problem corona ini. Kemudian ini saya masih teman-teman yang Pak Jos Jack jenenge. Assalamualaikum Pak, mau tanya, semua warga yang datang dari luar kota harus diperiksa. Gini, bagaimana dengan para sopir? Yang sopir enggak ya tetap diperiksa, tapi nanti yang kita prioritaskan itu yang dari kota-kota besar yang zona yang hari ini orang yang positif coronanya banyak, wes mulai zona merah ya. Kok Jakarta kan sing positif banyak ini, termasuk kita yang satu positif itu antara lain dari Jakarta. Sing teko Jakarta nanti pasti akan kita cek lebih detail lagi ya. Sing sopir bola-balik enggak, yang sekiranya sudah menjadi pekerjaan sehari-hari ya tetap berjalan sebagaimana biasanya. Kemudian perbatasan Malang Lumajang ya, nanti akan kita cek semuanya. Pak, yang Bali nggak akan pulang kalau yang buat makan dan buat bayar kos cukup, tapi ini keadaan buat makan. Iya. Bagi yang memang terpaksa harus pulang, ya ayo pulang, enggak apa-apa ke Lumajang. Yang terpaksa temenan loh ya, wis gak iso mangan, wis gak iso hidup di sana, udah pulang enggak apa-apa. Tapi harus melakukan karantina isolasi mandiri. Tadi saya sampaikan di awal, karantina isolasi mandiri dilakukan dengan jaminan keluarganya, baik kamar secara mandiri maupun rumah secara mandiri. Tapi kalau tidak menyediakan, tidak siap dengan isolasi mandiri, harus mengikuti prosedur isolasi terpadu dengan pemerintah ya. Jakarta ada yang masuk Tompo Kersan, laporkan. Yang masuk segera laporkan ke RT ke Pak Lurah ya. Ini di Tompo Kersan ada yang masuk dari Jakarta. Segera tetangga gini, ayo proaktif kabar. Jadi gini, tetangga semua yang mengetahui ada tetangganya yang datang dari Jakarta, ada tetangganya yang datang dari berbagai daerah, terutama zona merah yang banyak positif coronanya, segera lapor ke Pak RT, ke Pak RW, biar langsung ke Pak Lurah, biar langsung dicek ya, biar kita minta untuk isolasi mandiri semua ini. Karena dalam pemerintah terus ini yuk, sekarang ini ya semua sedang fokus corona, semua sedang menyelesaikan persoalan, ada yang dampak ekonominya, ada yang kesehatannya, yang di rumah sakit juga diselesaikan. Nah, kalau masyarakat membantu pemerintah, sampaikan kepada RT menyampaikan kepada Lurah ya, biar segera ditangani cepat. Untuk mahasiswa dari Malang apa boleh pulang? Boleh. Nanti kita cek kesehatannya ya. Kita screening nanti. Boleh pulang. Tapi nanti
harus karantina mandiri ya, di rumah, di kamar. Nanti harus ada tempat yang bisa digunakan untuk isolasi mandiri. SD SMP masih belajar dirumahkan Pak karena COVID masih ya semua tidak hanya SD SMP, yang SMA semua belajar di sekolah di rumah masing-masing. Yang kuliah juga sama, sekarang kampus-kampus belajar di rumah masing-masing. Oke, saya kira itu ini sudah jam 8, ini sudah 1,5 jam ya, kita ngobrol-ngobrol. Nanti kita sambung lagi pembicaraannya. Intinya saya kira teman-teman bisa mulai lagi dari awal tadi penjelasan saya, dan kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan evaluasi yang berkenaan dengan pencegahan corona di Kabupaten Lumajang. Terima kasih bagi masyarakat Lumajang yang ada di luar kota Lumajang, yang ada di luar negeri. Salam semuanya untuk teman-teman yang ada di luar negeri. Tetap menjaga kesehatan, menjaga kekeluargaan sesama masyarakat Lumajang, dan harapan saya tetap tinggal, jangan mudik dulu. Nanti begitu sudah selesai coronanya, sudah selesai pencegahan ini, oke, bisa bertemu kembali dengan keluarga yang ada di Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.